Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang pencarian data ya, seperti ini. Nah, dan sekarang kita akan belajar tentang cara mencetak laporan dengan PDF dan juga alert nih. Alert untuk pemberitahuan ya. Misal kalau datanya nggak ada, akan ditampilin data nggak ada. Kalau datanya ada, maka yang ditampilin data ditemukan. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, langsung aja. Oke. Nah, jadi nanti kita akan buat pengkondisian ya. Karena itu dia mainnya kondisi dia, if else. Nah, tapi sebelum itu kita buka flash dulu gitu. Flash messaging ya, untuk flash. Nah, jadi bagi teman-teman ya, kalau untuk mencari dokumentasi, ke dokumentasi resminya aja atau tutorial, karena di dokumentasi resmi itu yang paling benar gitu, dan yang paling lengkap dan yang paling genuine adalah situs aslinya atau dokumentasi resminya. Nah gitu. Jadi saya sarankan teman-teman ke situ aja, meskipun tutorial banyak ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, kita ambil yang ini aja nih. Untuk pesan ini, silakan teman-teman copy. Teman-teman kopikan. Di sini ini hapus aja biarnya ya. Biarnya dihapus saja. Kemudian rapiin. Tapi hapus dulu nih end blocknya nih. Nah, di tab kayak gini. Oke. Ini UL nya dihapus ya. Dihapus. Kemudian teman-teman kembali ke Bootstrap, nyari yang namanya alert. Nah, kayak gini nih. Nah, ini dikopiin aja. Terus paste nih ke dalam sini. Nah gini. Rapiin. Kayak gini. Simpan di sini nih message-nya. Nah, terus kita bikin di big end. Nah, kita kasih kondisi jika datanya, maka maksudnya jika datanya ada. Nah, kira-kira gitu bahasa yang sederhananya. Atau jika datanya ditemukan yang sama dengan di atas, maka kasih pesan flash messaging yang isinya adalah data berhasil ditemukan. Nah, kira-kira gitu. Kemudian saya mau kasih, misal kalau data nggak ditemukan, elif, tapi nggak usah dulu deh. Ini aja dulu, kita tes dulu. Ctrl save, jangan lupa cek server, pastikan tidak ada error. Kita ulang. Pilih bulan yang ada nih. 21, klik. Nah, kayak gini nih. Tapi masih warna kuning ya. Saya maunya hijau tuh. Berarti kasih success. Nah, biar warnanya hijau gitu. Refresh. Nah, kayak gini nih. Oke. Nah, saya mau bikin kondisi kalau datanya nggak ada nih. Nah, jadi kita bikin elif note ya, kasih note jika bukan datanya gitu. Jika bukan seperti di atas, maka tampilin pesan. Nah, tampilin pesan yang isinya adalah data tidak berhasil ditemukan. Oke. Ini dikopiin ya.
untuk deklarasinya itu. Kita deklarasiin data kalau misalnya dia nggak ada gitu. Nah, caranya gini, datanya sama dengan datanya, ini yang tambahin satu, pesan sama dengan pesan. Nah, kalau saya deklarasiin di bawah, skupnya nggak kena. Nah, kayak gitu pengertiannya. Oke, save, lihat server, pastikan nggak ada error. Kemudian ini dikopiin. Nah, terus teman-teman ke bawah, bikin kondisi jika pesan, maka jangan lupa tutup and if. Nah, kasih di sini nih, kasih namanya pesan, kasih di sini danger gitu, biar tulisannya merah. Nah, kita tes sekarang. Nah, sekarang saya cari data, saya nyari data nih. Bulan 6 2021, saya klik. Wah, keren. Saya coba lagi, data yang nggak ada. Kayak gini. Wah, paten coy. Cihuy. Oke. Keren ya. Nah, jadi udah menampilkan multiple pesan gitu, atau pesan yang lebih dari satu. Kalau misalnya data terdapat, akan muncul data ditemukan, kalau enggak ya enggak. Oke. Nah, tapi terlalu mepet nih. Nah, coba kita bikin margin di kartnya. Kita turun ke bawah. Sini kita bikin margin ya di kart sini. Kasih style sama dengan terus margin. Kasih marginnya itu 10 pixel aja, segini aja lah. Oke, gitu saya refresh. Nah, kayak gini nih. Nah, setelah itu kita kasih lagi margin di alertnya gitu, biar nggak dempet sama tombol. Nah, caranya di copyin aja, terus bawa ke sini. Nah, oke, ini kasih 5 aja lah. Ini juga dikasih 5. Oke, sip. Saya refresh. Nah, ini udah nggak dempet ya. Data berhasil ditemukan. Oke, saya cari lagi. Nah, keren coy, mantap ya. Nah, gini. Oke, nah, setelah kita buat pesan kayak gini, nah, sekarang kita akan membuat cetak laporan dengan PDF. Nah, gitu. Nah, tapi di sini nanti saya akan buat tombol juga di bawah. Kalau misalnya datanya terdapat, nanti ada tombol tuh, nanti akan muncul. Jika datanya nggak ada, maka nggak ada tombol nih di bawah sini. Nah, oke, langsung aja kita masuk di sini, bikin variabel baru ya. Variabel namanya tombol, sama dengan tombol. Nah, tombol ini nanti akan dijadikan parameter kondisi. Jika datanya terdapat, maka masukkan variabel tombol ini. Nah, variabel tombol ini nanti akan yang memunculkan tombol. Itu tombol untuk apa? Untuk cetak data dengan PDF atau laporan. Nah, save. Jangan lupa pastikan gak ada error di server. Nah, kemudian kita ke bawah, kita enter di bawah car ya. Nah, kita bikin tombol di sini. Kita pakai E aja. Kelasnya btn danger. Nah, merah. Kemudian kasih linknya nih. Linknya tuh href. Nah, hrefnya sama dengan cetak PDF gitu. Atau terserah teman-teman lah, mau ngapain aja bisa lah. Namanya apa aja.
Yang penting isinya benar. Oke. A. Control save. Kasih kondisi di sini sesuai parameternya tadi. Jika tombol sama dengan tombol, maka tutup tagnya. Nah, gitu. Control save. Kita lihat di sini nih. Nah, pastikan udah dideklarasiin. Nah, begitu saya klik ini, kalau nggak ada, ya tombolnya nggak ada juga. Nah, tapi kalau datanya ada, seperti ini, nah tombolnya ada nih. Tombolnya ada. Oke, langsung aja kita kembali ke backend. Kita buat isinya nih untuk membuat PDF. Nah, tapi sebelum itu, deklarasiin keyword nih. Nah, keyword ini nanti akan menjadi parameter URL yang akan menentukan setiap data nih di PDF biar lebih spesifik. Nah, kira-kira gitu. Ya kan? Nah, kita buat nih di sini isinya. Nah, ini copy paste aja biar cepet ya. Paste aja biar cepet. Nah, tapi ganti dulu. Kita ganti dulu cetak apa tadi namanya itu. Oh, cetak PDF, oke. Cetak PDF. Nah, di sini juga ganti. Nah, sebelum itu kita kembali ke atas dulu. Kita kembali ke atas ya, import satu modul nih. Biar bisa buat respons. Nah, gitu. Namanya make response tuh. Nah, tapi sebelum itu kita copyin aja ininya untuk membuat laporan PDF nih. Nah, jadi HTML ini nanti untuk laporan PDF-nya gitu. Nah, sebagai template ya. Nah, kita namain aja segini. Kita enter. Nah, kembali ke backend. HTML-nya sama dengan render template. Ya, kita cetak data. Nah, tapi sebelum itu kita ke sini dulu. Nah, make response nih. Oke. Nah, terus kita buat nih render template kayak gini. Nah, sesuaikan dengan template-nya tadi. Kemudian jadi nanti di sini kita akan membuat konfigurasi ya. Nah, kita kembali ke atas lagi. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, ada namanya import PDF kit nih. Saya udah tulis dari awal sih sebenarnya. Saya ulang aja nih. Jadi caranya import PDF kit. Nah, jadi PDF kit ini nanti akan membuat template PDF dari HTML menjadi PDF gitu. PDF kit.configuration. Nah, jadi konfigurasi buat di sini itu. Jadi gini, nah bagi teman-teman yang belum menginstal WK PDF, silakan diinstal dulu. Bagi yang menggunakan Windows ya. Jadi teman-teman buka WK HTML to PDF dulu. Nah, download di sini. Nah, sesuaikan dengan Windowsnya. Kalau Windowsnya 64 bit, 64 bit. Kalau 32 bit, 32 bit. Nah, setahu saya kalau menggunakan Linux seperti Ubuntu dan lain-lain, itu biasa sudah apt install WKHTML to PDF. Nah, tapi karena kita menggunakan Windows, maka kita harus install dulu nih. Nah, setelah sudah install, teman-teman buka nih di folder si WKHTML to PDF tadi. Nah, terus disesuaikan tuh. Nah, panggil dia misal di C misal program files. Nah,
Kita sesuaiin dulu nih, harus sesuai ya, untuk mencari aplikasi WKHTML untuk PDF-nya tadi gitu. Sebagai mesin generatornya nih ceritanya gitu. Nah, sesuaiin tuh dengan namanya. Nah, nama yang ini nih. Nah, coba kita klik kanan. Kita lihat extensionnya ya. Kayak gini. Nah, jadi di sini kan .exe nih. Nah, kita bikin nih, berarti WKHTML to x .exe gitu. Nah, seperti ini. Kita buat lagi nih di bawah variabelnya. Variabelnya namanya apa yang enak ya? PDF aja ya. Nah, oke. Di sini kita buat nih PDF kit from string. Nah, artinya PDF kit konversikan data yang dari string, ya kan? Kemudian konversikan data dari string, ya kan? Dari format HTML, terus kasih nilai boolean false ya untuk awal supaya dia tidak terkonfigurasi secara otomatis. Kita mau konfigurasinya secara manual ya. Nah, terserah kita. Kemudian konfigurasinya masukkan config tadi. Nah, setelah itu kita buat responsnya nih. Responsnya apa? Nah, ini nih, make response ini yang akan membuat respon menjadi HTML gitu. Make response ya apa? Ya PDF gitu. Setelah dibuat respons ya, kita buat headersnya nih untuk tipenya seperti apa dan posisinya atau disposisinya seperti apa nih. Nah, langsung aja tulis. Nah, kayak gini, content type sama dengan application atau PDF. Nah, kan kita mau cetak PDF, berarti tulisnya PDF gitu. Nah, response headernya kita kasih content disposisi, bukan dot, sorry. Nah, sama dengan jadi ada dua tuh yang umum ya, yang general ada attachment. Nah, kalau attachment ini untuk PDF-nya bisa di-download begitu diklik. Nah, tapi karena saya nggak mau gunain itu, saya nggak mau download, saya gunakan inline. Nah, inline ini kalau kita klik, dia akan ke baris baru. Terus tampilkan dengan format PDF gitu. Kemudian nama filenya saya namain aja laporan.pdf. Nah, kemudian saya returnnya apa ya, response gitu. Oke, kita save, pastikan tidak ada error di server gitu. Nah, di sini saya bikin aja nih nah kayak gini nih, mantap, cepatin coy. Nah, ini hanya untuk contoh aja ya, ini buat contoh aja lah, terserah kalian juga lah mau bikin kayak gimana gitu. Tapi aku gini, nah, tapi ini nggak penting sih file ini, kita hapus aja dulu. Nah, kita kan cuma butuh CSS-nya ya, kita cuma butuh CSS-nya yang kayak ini, CSS dari Bootstrap. Nah, jadi kita hapus aja JavaScript. Refresh lagi. Nah, kita cari ini datanya. Nah, udah ada kan cetak laporan. Nah, kita tambahin nih, jangan lupa target sama dengan new. Nah, karena untuk new itu, karena begitu kita klik nanti dia akan langsung ke baris baru gitu. Jadi target new caranya. Nah, begitu saya klik kayak gini nih, nah, dia terbuka di baris baru. Post error. Apa nih? Alah, kenapa? Aduh, kenapa ini namanya? Wah, salah.
Ini ganti nih. WHH. WHO kali. Oke lah. Refresh lagi sekali lagi. Klik lagi. Wah, error lagi. Aduh, bukan ini. Harus headers. Nggak ada headers nih. Headers kali. Headers sekalian. Oke. Refresh lagi. 2021 cari. Nah, cetak. Nah, kayak gini nih. Paten coy. Nah, oke ya, berhasil. Nah, sekarang kita akan buat nih datanya di sini. Oke. Nah, kita cari table dulu. Ya. Biar tabelnya rapi. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, terserah mau yang mana. Banyak juga ya. Aku pilih yang ini aja deh. Hapus aja. Bukan ini, sorry. Kembali lagi. Nah, ini aja nih. Ini dikopiin. Paste di sini. Nah, karena kita nggak membutuhkan terlalu banyak, kita hapus. Nah, soalnya nanti kita mau looping ceritanya. Oke, jangan lupa dirapiin. Kayak gini. Sip. Kemudian nama yang di sini. Nomor. Sesuai dengan yang di sini. Nah, nama. Diagnosa. Terus lagi diagnosa. Terus dokter nih. Dokter. Terus copy paste aja, bikin di sini tanggal. Gitu. Tanggal periksa ya. Ini copyin lagi satu nih. Refresh. Oke. Kita tes dulu nih, Nah, jebret. Kayak gini. Oke, udah ada table ya. Nah, sekarang kita buat nih isi tablenya sesuai dengan data yang sesuai hasil pencarian. Nah, caranya teman-teman ke backend terus copy paste nih. Ini copy ini. Nah, karena ini nanti jadi sumber datanya nih di table PDF tadi. Nah, ini di copy aja nih. Kemudian teman-teman kembali lagi ke front end. Nah, jadi ini gunanya keyword tadi. Nah, keyword ini untuk URL parameter untuk cetak PDF gitu. Nah, caranya adalah teman-teman ke sini, nah, bikin nih di URL. Sesuaikan tadi keyword gitu. Nah, jadi keyword ini nanti jadi spesifikasi data tuh di parameter URL. Gitu. Biar datanya spesifik ketika kita import PDF gitu. Nah, kemudian di sini kita buat lagi keyword. Nah, parameter URL di sini juga tulis keyword gitu. Nah, keyword ini nanti akan menyamakan datanya ini yang di bawah. Nah, kira-kira gitu. Jadi nanti akan dicari ya datanya, data joinan, kemudian dari URL parameternya gitu. Lalu ini aja deh. Kemudian kita deklarasiin di sini datanya sama dengan datanya biar bisa dipanggil di HTML. Nah, refresh, pastikan gak ada error.
lakukan looping di sini. Loopingnya apa? For the in datanya. Nah, jangan lupa tutup di sini. Sini kasih loop index. Nah, seperti biasa. Ini copy paste aja biar cepet. 1, 2, 3, 4. Nah, ganti aja di sini. Misal d dot nama, d dot diagnosa. Kemudian di sini d dot user dot username ya, sesuai dengan relasi ya. Kemudian terakhir itu kasih d dot tanggal. Oke, untuk mencetak tanggal. Kita ulang. Cari pasiennya. Terus saya cari, ada saya cetak laporan. Nah, keren. Udah ada ya. Paten coy. Cihuy. Nah, gini kita ganti aja nih biar lebih keren. Kita ganti laporan pasien. Save. Kita refresh di sini. Laporan pasien. Udah ada ya. Beres ya. Oke. Ini juga udah ada pesannya ya. Jadi sekian dari saya sih sebenarnya. Kita udah belajar banyak teknik ya, termasuk teknik membuat laporan, ya kan? Seperti ini. Kemudian juga pesan tadi, pesan kalau datanya muncul, datanya tidak, gitu kan. Nah, sedikit informasi teman-teman. Ini enggak selamanya pada saat install ke HTML to PDF enggak selamanya seperti ini nih. Bisa aja di program files x86 misal. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan path atau folder instalasinya gitu. Kemudian panggil seperti tadi. Bisa call di E gitu. Oke, teman-teman, saya rasa cukup. Kita udah belajar banyak di sini ya, cara mencetak laporan dan lain-lain. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di next video.